Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulur sederek pemirsa Guyonan Mbah Legend? Hari ini kita bakal ngobrol berdua terkait hal-hal yang menggetarkan hati, menakutkan. Cocok nggak, Mbah? Ya, cocok. Cocok ya. Pernah dulu di salah satu rekaman video kita bahwa kita pernah membahas terkait hal-hal mistis yang pernah dilakukan sama atau yang pernah terjadi sama Mbah Legend. Dan hari ini pasti akan ada hal yang lain juga ya. Tapi sebelumnya kita nanti ngobrol masalah hal-hal boleh dikatakan hal-hal goib atau pengalaman mistis begitu. Jangan lupa untuk kamu pemirsa selalu tonton video kita sampai habis, kemudian like, subscribe sama komen. Iya, Mbah. Sepertinya ini tambah mencekam dengan suara malam hari seperti ini ya. Kondisi ini sepi banget. Sepi ya. Sepi tuh. Iya, Mbah. Selama hidup dari mulai kecil sampai dengan umur sekarang ini, kira-kira pengalaman mistis yang paling menakutkan jenengan apa, Mbah? Apa itu, Mbah? Paling yang menakutkan bagi saya itu sesuatu yang mengganjal di hati. Iya. Ya, ketakutan itu sampai sekarang itu masih merasakan. Masih terngiang-ngiang di benak, masih membayang-bayangkan gitu ya. Iya. Waktu saya kecil dulu itu gini. Setiap saya menjelang mau tidur itu ditemui sesuatu yang beda. Yang beda. Bentuk wujudnya apa itu? Di saat manusia itu ada dua manusia. Maksud dua manusia? Dua manusia itu laki-laki sama perempuan yang sedang bermain-main dengan pasir. Oh iya, iya. Setiap saya ngimpi itu pasti saya itu menggigil. Menggigil itu karena ketakutan atau? Ketakutan. Karena saya lihat fenomena yang saya alami itu. Si laki-laki itu dimasukkan ke dalam tanah. Sama perempuannya? Laki-lakinya toh. Oh, maksudnya yang memasukkan ke dalam tanah siapa, Mbak? Tidak tahu. Tahu-tahu masuk aja gitu. Ke dalam tanah itu menceritakan di saat manusia bermain-main dengan pasir. Setiap apapun yang diciptakan pasti akan ditinggalkan. Oh, ya, karena memang tidak abadi ya. Tidak abadi, dunia itu semu. Nah itu sampai itu berulang-ulang. Sampai saya lihat itu kayak orang tinggi besar. Orang apa? Tinggi besar. Oh iya. Tapi yang kelihatannya tangannya aja. Dilihat dari tangannya seakan-akan tinggi besar gitu ya. Itu dimasukkan ke dalam tanah. Setelah kejadian itu apa yang terjadi? Itu masuk ke dalam tanah itu dengan kelembutan. Pelan-pelan. Lembut. Lembut. Dan tidak teriak sama sekali. Dan lembut bener, lembut-lembutnya. Oh. Bener-bener lembut. Sampai hilang. Setiap saya ngimpi itu pasti saya menggigil. Menggigil karena ketakutan tadi ya? Dan maknanya itu apa itu maknanya? Maknanya dari itu kan setiap perjalanan manusia mencari sesuatu yang dianggapnya sesuatu yang berguna, ya toh pasti itu akan ditinggalkan dan tidaklah abadi. Oh begitu. Cuma hanya kita, rasa kita dengan kelembutan kita akan mengetahui kemana kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Oh begitu ya. Jadi memang sejak kecil sering menemui hal-hal aneh seperti itu. Sudah itu. Lah setelah itu kan seperti yang versi yang kemarin itu toh. Ya saya itu dari awal itu mulai lagi bahwa di saat itu saya itu mengalami suatu keanehan. Keanehan apa itu, Mbak? Keanehan lagi dari SMP itu roh saya itu kayak keluar. Jadi merasakan seakan-akan rohnya keluar. Oh, lah itu tanya-tanya loh setiap loh. Iki kok koyong ini. Dunia itu kayak cepat nih. Tidak seperti waktu sewajarnya. Saya setelah kembali itu kok tahu-tahu
sudah berapa jam itu. Oh, itu keadaan tertidur atau terbangun? Itu keluar sendiri. Saya tahu wajah saya itu. Terus saya tuh bermain terus itu masih kelas 1 SMP itu. Iya. Nah setelah itu mulai beranjak lagi dan mulai mendapatkan fenomena seperti bisikan atau di hati itu ada rasa itu mulai muncul dengan sendirinya. Indra-indra semua itu kebuka semua. Jadi seakan-akan ada yang mengajak bicara, seakan-akan ada yang membujuk seperti melakukan sesuatu atau apa gitu, atau Iya. bagaimana? Gini loh, nih, saya itu melihat ini kok aneh bagi saya itu. Seperti dimensi sampai indigo, pengertian indera keenam, indigo, dejavu, itu beda-beda. Dan saya mengalami itu memang betul-betul. Dejavu kan tahu sendiri toh. Iya. Ya, kayak aku kok pernah hari ini. Seperti pernah mengalami hal ini gitu ya. Nah, itu dejavu. Nek indra keenam buka, bedanya indra keenam, dejavu, kalau indigo. Indigo dibagi menjadi 2. Apa menurut itu? saya, indigo ke sejarah, indigo yang akan datang. Oh, jadi kita bisa mengulang ke masa lalu dan bisa melihat yang terjadi masa depan. Ya, kalau sudah bisa masuk ke dunia masa depan, berarti bisa ke belakang bisa. Oh, gitu ya. Mengikuti sejarah-sejarah itu. Dan seakan-akan itu kayak gitu. Itu fenomena real dan nyata. Oh. Ya. Nah, kalau orang Jawa mengartikan ngerti sak durung minara. Jadi tahu sebelum terjadi. Dan itu sejak umur berapa? Kelas berapa, Mbak? Itu saya tuh mulai dari dulu itu sudah dididik, tapi saya tuh tidak paham maksudnya gitu. Karena proses ini yang akan menjadikan kita untuk mengetahui hal itu semua. Oke. Baik, sangat menarik obrolan kita, Mbak. Gini, sebenarnya ini ceritanya panjang. Ya, cuman sampai saya itu yang kemarin kan jangan kalian sudah mau ngomong bahwa ada seorang apa itu yang dulu. Oh ya, yang pada malam hari ada yang bertamu ke rumah, kemudian ternyata setelah dibukain jin atau apa ya, yang dia bawa kepalanya sendiri itu. Nah, ini loh, saya itu kan setiap malam kan jarang tidur ya, saya itu sering wiritan. Nggak tahu kok ada orang bawa kepalanya itu. Itu mau ngapain ke sini? Dandani. Sempat ditanyakan. Tanya tuh. Ini apa mas? Nyambung das. Oh. Pada saat itu merasa takut atau? Enggak, biasa. Padahal itu kalau bagi orang biasa pasti sudah lari ya. Iya, biasa. Sudah ketakutan. Itu karena sudah kebiasaan dunianya kayak gitu. Kalau setiap jin-jin yang mau datang itu kan suara kayak burung ya? Kayak ayam itu loh. Oh gitu. Ya itu. Yang ayam masih kecil itu. Masih kecil ya tuh. Nah akhirnya ya itu. Setelah itu kan dia itu ngomong nyambung das mas. Sirah. Oh gitu. Ngomong sirah. Iya. Sini tak sambung ke. Tak ginikan. Akhirnya nyambung juga. Nyambung. Yang penting itu di dalam apapun kita dimintai tolong, walaupun saya tidak bisa, tapi dia itu dengan ikhlas, dengan sendirinya bisa. Itu ya. Itu banyak ceritanya. Banyak ya? Banyak. Wah, tapi sepertinya waktu kita memang yang tidak banyak gitu. Ya gini, dulu ada yang tangannya kotor itu. Dunia mereka itu sama seperti ini. Oke deh, nanti cerita-cerita seperti itu akan kita sambung di pertemuan-pertemuan berikutnya, Mbak. Ya. Karena memang kalau terlalu lama melihat kita nanti takutnya malah bosan juga. Ya. Makanya nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa sekali lagi supaya kita lebih semangat untuk bikin konten yang bercerita terkait hal-hal mistis, misteri atau horor seperti ini. Like, subscribe, tonton videonya sampai habis. jangan lupa komennya. Komen untuk saran-saran kita gitu ya, supaya kita lebih baik lagi membangun channel ini. Dan apalagi Mbah,
subscribe itu gratis nggak bayar. Gratis, tidak bayar. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Di Guyonan Mbah Legend. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.